Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Long time not see. 2-0 Chelsea kalah atas Newcastle minggu lalu dan juga kemarin Chelsea akhirnya menang 1-0 atas Manchester United. Jumpa lagi bersama CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Dan kita sekarang ada di episode ke-219 ya. CBC minta maaf sebelumnya karena kesibukan satu dua hal, CBC harus keluar kota, jadi begitu sampai ke tempat tujuan CBC ya tidak bisa mengupdate maupun membuat video buat teman-teman semua. Ya, oke. Sebelum kita lanjut seperti biasa, jangan lupa untuk dapat klik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, jujur CBC saat minggu lalu itu menonton pertandingan Newcastle versus Chelsea dan di luar ya, dan itu shocking karena baru 2 menit pertama Chelsea sudah kebobolan 1-0. Dan setelah itu di menit ke-36 Nicholas Jackson terkena kartu merah karena ya, bagaimana yang mengatakan ini? Ya karena mungkin tidak teredukasi dengan baik. Ya. Sebagai pemain elit, pemain profesional, dia totally brainless, guys. Ya. Karena apa yang dia lakukan pada saat dia merebut bola di tempat yang semestinya itu tidak membuat dia mencetak gol ataupun dia tidak berusaha untuk mengcover supaya tidak kebobolan. Ya. Tapi dia melakukan hal yang sangat-sangat unbelievable, guys. Ya. Kalau kita merebut bola, fokus pandangan kita itu kepada bola, ya. Sedangkan di sisi sebelah lain dari pemain lawan itu juga matanya semua tertuju di bola, dan itu saling sikut menyikut, itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi permasalahannya itu adalah dia melihat terlebih dahulu lawannya, setelah itu dia melakukan gerakan lompat dan juga menyikut. Bagaimana bisa sebagai pemain profesional yang dimana dia tahu kalau dia melakukan itu akan terkena VAR dan juga tentu saja akan terkena kartu merah. Imbasnya ya tentu saja dia membiarkan teammates-nya itu down, dia membiarkan Chelsea itu kesulitan akan menembus UCL 5 besar. Sebenarnya dia berpikir panjang untuk dia dapat melakukan hal yang sangat bodoh dengan menyikut pemain lawan di tempat yang dimana dia ini juga tidak bisa mencetak gol apabila dia mendapat merebut bola tersebut, dan juga dia tidak menyelamatkan bola dari kebobolan dengan tindakannya seperti itu. Itu posisinya di tengah, guys, ya, tengah agak ke depan mau masuk, belum di final third dari gawang Newcastle. Tapi apa yang dia perbuat, yaitu dapat menyebabkan Chelsea benar-benar dalam posisi yang sulit. Nicholas Jackson terkena kartu merah di pertandingan Newcastle menit ke-36, CBC langsung meninggalkan nonton bareng tersebut, guys, ya. Because it's useless. Sudah tertinggal 1-0.
dan Newcastle tim sebagai tim yang kuat, dan sebelum Nicholas Jackson itu keluar, Chelsea juga sudah keteteran permainan cepat dari Newcastle. Ya, dan itu juga bola berawal dari terlalu lamanya Lavia itu menahan bola untuk mendistribusikannya ke depan setelah menerima passing dari Trevor Chalobah, ya, berakibat kesalahan bola dapat direbut, ya, 11-12 sama zaman pertandingannya si Reece James yang direbut bolanya. Akhirnya dapat kebobolan di menit kedua, ya, dari Newcastle. Setelah itu no hopes. Ya, tidak ada harapan, guys. Dan benar saja, sampai menit ke-90, Chelsea meskipun bertanding penampilannya cukup baik di babak kedua, bahkan dapat mengancam, tapi kembali kebobolan. Ya, ya balik lagi. Kalau misalnya Nicholas Jackson itu tidak mau bermain, tidak karena dia tidak mencetak gol, ya biarlah saja. Dia itu tidak bermain dengan baik, dicabut saja, ganti sama Tari George, ya. Kalau memang dia tidak niat bermain, tapi kan kenyataannya dia malah melakukan blunder dengan melakukan violence kepada pemain lawan yang berakibat kartu merah. Aduh, makanya CBC agak heran, ya. Ada orang-orang fans di luar sana, fans Chelsea, yang menyebut Nicholas Jackson itu, saya percaya, striker terbaik nantinya di Premier League. Dia punya potensi yang baik, potensi yang bagus. Bahkan eh Enzo Maresca juga bilang bahwa apabila ada transfer market di luar sana yang pemain tipikalnya seperti Nicholas Jackson, kita butuh pemain seperti itu. Come on, man. It's not good enough, man. Ya, 2 musim dan sekarang baru mencetak 10 gol di musim ini sebagai striker, dan dia sebagai dan Chelsea itu sebagai tim kedua yang menyanyiakan big chances di musim ini. Jadi nggak habis pikir dengan orang-orang yang eh, punya pemikiran demikian, guys. Ya, dan tentu saja Nicholas Jackson itu tidak dapat turun sampai akhir musim. Dia akan absen kemarin lawan MU dan juga lawan Nottingham Forest nanti. Jadi semakin memberatkan sebenarnya tingkah lakunya si Nicholas Jackson. SBC tidak mau melihat lagi Nicholas Jackson bermain untuk Chelsea, bahkan di musim depan, bahkan di Club World Cup. Better is unprofessional, guys. Ini benar-benar tidak profesional. Ya, Diego Costa yang garang segitu saja itu tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Come on, grown up, please, Nicholas Jackson. Dan buat para fans di luar sana yang menyatakan Nicholas Jackson itu adalah striker terbaik, give me a break, man. Ya, please, man. Kalian bukan the true brew, fans Chelsea sejati. Ya, kalau kalian tidak bisa melihat kualitas dari Nicholas Jackson itu seperti apa dibanding dengan striker-striker Chelsea kelas dunia lainnya. Oke, dan kita bahas masuk ke Manchester United. Ada yang bilang Chelsea bermain bagus dan ada progres yang cukup signifikan. Apakah kalian menonton pertandingan tersebut atau tidak? Ya. Chelsea bermain buruk. Manchester United bermain lebih buruk lagi, guys.
Itu aja intinya. CBC tidak pernah melihat Manchester United sebapuk ini. Seriously, ya, parah banget. Bahkan Chelsea juga hampir kebobolan ya apabila itu gol dari siapa? Maguire itu tidak hampir dapat dikatakan tidak offside ya, hanya selisih bahu ya. Tapi benar-benar terlihat mereka tidak punya chemistry ataupun satu visi kedekatan satu sama pemain satu sama lainnya ya. Dan memang sepertinya memang sudah tidak punya asa lagi ya, karena mereka itu sudah terhindar dari degradasi dan juga mereka sedang tidak bertarung untuk memperebutkan apapun ya. Justru mereka menyimpan para amunisinya untuk mereka dapat bermain di final nanti dengan skuad terbaiknya di Europa League. Karena dengan mereka memenangkan di final melawan Tottenham, mereka itu akan otomatis lolos ke UCL. Jadi benar-benar MU sendiri juga sepertinya melepas pertandingan ini dan CBC nggak happy banget ya lihat pertandingan seperti ini guys ya. Karena seperti di Fur ya. Dan juga Liverpool pun menang Chelsea juga. It's nothing special guys. Sama kayak si lawan MU, nothing special ya. Bahkan Chelsea yang keteteran guys. Ya, ada yang bilang, ya tapi Cole Palmer bagus permainannya. Iya, I know. Ya, permainan bagus, iya. Ada improvement. Hampir saja mencetak gol dari tendangan yang berbalik arah dari Cole Palmer dan dapat ditepis oleh Onana. Ya, ada progres ya. Tapi secara overall, DBC masih worried tentang penyelesaian para striker Chelsea di final third. Itu aja. Keklinisan para striker Chelsea di depan gawang di final third itu yang jadi PR dan hingga saat ini belum meyakinkan, guys. Ya, apalagi nih Nicholas Jackson yang sudah pulih dari cedera sudah mulai menemukan momentumnya kembali absen karena kekonyolan yang dia lakukan. Dan kita bisa lihat golnya pun ya dari skill individu. Rhys James mengirimkan umpan manis setelah dia melakukan 360 rotation dan dia langsung mengirimkan umpan ke Marco Kurela di dekat tiang jauh sebelah kanan dan Marco Kurela dapat menyundul bola masuk ke dalam gol dari Manchester United. Nah, kalian perhatikan pengumpannya siapa? Right center back. Kalian tahu yang mencetak gol siapa? Inverted left back. Ya, Madueke, Pedro Neto, Tarik George benar-benar mereka sangat low perform guys ya. Cole Palmer masih ada progres yang cukup bagus. Enzo Fernandez juga oke. Caicedo luar biasa. Tapi benar-benar ya, yang harus mencetak gol itu dari para pemain belakang. Ya, saat ini CBC membuat video ini pertandingan yang sedang berjalan itu adalah eh, Nottingham Forest melawan West Ham yang sudah masuk menit ke-50 dan sementara Nottingham Forest unggul 1-0 atas West Ham. Tapi ternyata guys, bukan cuma Nottingham Forest yang jadi ancaman, tapi ada Aston Villa. So, minggu depan, hari Minggu, ya, kita akan menghadapi pertandingan terakhir atau
laga final di Liga Inggris untuk memperebutkan peringkat 4 sampai 5 besar di tanggal 25 Mei hari Minggu jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini Chelsea itu berada di posisi keempat dengan mengkoleksi 66 poin sama dengan Newcastle akan bermain nanti malam jam 22.30 saat melawan Arsenal. Ya, dia harus bertandang ke Arsenal. Arsenal 68 poin. Terus kemudian Chelsea dan juga Aston Villa, gitu juga Newcastle sama-sama mengkoleksi 66 poin dan juga Manchester City 65 poin, masih kurang satu eh, pertandingan ya. Jadi Nottingham Forest saat ini 65 poin di peringkat ketujuh, sangat-sangat ketat. Jadi bila Chelsea berhasil memenangkan pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest, kita akan aman dan lolos UCL. Tapi bila tidak, ya nasib kita tergantung dari hasil pertandingan Man City, Aston Villa, dan juga Newcastle. Oke, I think that's all guys. Kita akan jumpa lagi nanti di minggu depan. Dan besar kemungkinan CBC akan mengadakan watch long bersama members dan juga di tanggal 29 kembali meskipun jam 2 pagi karena ini adalah final conference league antara Chelsea versus Real Betis. Tampaknya CBC akan lembur dan nonton bareng bersama kalian dan juga langsung kita adakan review. Oke, I think that's all guys di episode ke-219 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.